Terima kasih untuk Anda yang masih bergabung bersama kami dan kita masih di Market Buzz. Kita akan coba sampaikan update pembukaan pergerakan indeks harga saham gabungan di sesi pertama hari ini. Dan pemirsa, indeks harga saham gabungan masih bergerak di zona hijau meskipun pasca pembukaan indeks harga saham gabungan kembali cenderung bergerak fluktuatif. Dibuka di sesi pertama pada saat ini di 7.313,665 pasca pembukaan indeks harga saham gabungan menguat ke 7.323 pada 702. Penguatan terbatas saat ini di 7.313,686 dan tadi sempat bergerak di zona merah dengan meninggalkan level 7.300-an tepatnya di 7.294,806. Dan kita akan coba lihat saham-saham yang menjadi penggerak. Ada Bumi menguat di 1,74%, PTRO menguat di 2,96%, dan Dewa juga menguat di 1,74%, BRMS menguat di 1,6%. Saham-saham Grup Bakri dan Prayogo Pangestu melaju cukup kencang pada pagi hari ini, dan konglomerasi lainnya ada Bufa menguat di 1,41%. Yang cukup menarik dari transportasi ada Garuda hari ini melesat di 24,61%. Sementara saham-saham yang menjadi pemerat tampaknya setelah melaju cukup kencang di perdagangan hari sebelumnya, saham-saham yang menjadi penopang utama hari ini profit taking ada Telkom melemah di 3,03%, Astra melemah di 2,72%, Inco juga melemah di 1,31%, dan Icon melemah di 9,46%, dan Goto juga melemah di 1,89%. Sementara rotasi pergerakan sektoral, IDX transportasi melaju paling kencang, ada Garuda tadi mengalami penguatan yang cukup signifikan. Kemudian ada IDX Cyclic di 1,33%, kemudian juga energi masih melanjutkan penguatan di 0,89%. Barang baku juga menguat di 0,72%. Teknologi melemah di 0,04%, non cyclical melemah di 0,07%, finance hari ini juga melemah di 0,50%, dan industri tertekan cukup dalam di 1,01% setelah Astra menjadi pemberat utama melemah di 3,41%. Ya, dari update posisi dari indeks harga saham gabungan, kita beralih ke update posisi dari Bursa Asia, pemirsa. Dapat Anda saksikan juga grafis di layar televisi Anda. Ada Nikkei menguat di 0,65%, kemudian juga STI menguat di 0,42%, Kospi melemah di 1,54%, dan Hang Seng juga melemah di 0,43%. Lebih cenderung bergerak mix dari Bursa Asia. Dan selanjutnya kita akan coba lihat juga beberapa saham pilihan yang direkomendasikan. Yang pertama ada Telkom, direkomendasikan buy, support dan resistennya di 3.210, buy di 3.300, kemudian target price-nya di 3.440, target price kedua di 3.600. MBMA juga direkomendasikan buy dengan supportnya di 700, target price-nya hingga ke 820, dan Bumi hari ini juga direkomendasikan buy, supportnya di 212, resisten pertama di 246, resisten kedua di 266, dan buy di level 224. Ya, tiga saham pilihan yang direkomendasikan, dan lagi-lagi keputusan investasi tetap pada return pemirsa IDX Channel. Kita lanjutkan kembali perbincangan bersama dengan Bapak Muhammad Thorik Fadilia yang merupakan research analyst PT Bumi Putra Sekuritas. Pak Thorik, kita lanjutkan kembali, Pak. Tadi sudah kita lihat posisi dari indeks harga saham gabungan ini tampaknya masih cenderung fluktuatif, Pak, dan saat ini data terbaru sudah kembali bergerak melemah di 0,30% dan ke level 7.200-an. Tadi juga sudah Anda sampaikan ada potensi profit taking. Bagaimana Anda lihat gambaran dari teknikal pasca pembukaan yang berbalik ke zona merah, Pak Thorik? Ya, untuk IHSG itu sendiri secara teknikal memang balik lagi saya sudah katakan bahwa IHSG itu mengalami adanya probability mengalami tekanan. Kenapa? Karena saat ini IHSG sedang menguji area resistance dynamic di EMA 10 ya. Rata-rata pergerakan selama 10 hari itu berada di kisaran 7.350. Jadi jika memang tidak kuat untuk menembus area tersebut, maka adanya terjadi pembalikan arah tren. Dan di sini juga Halo, Pak Thorik? Iya.
review dari indeks harga saham gabungan pasca bisa pembukaan. dilihat juga secara, Ya, Pak Torik, teknikal di halo kisaran Pak. 7.250. Pak Torik. Halo? Ya, tadi sempat terputus Pak. Oh iya, saya Boleh ulangi lagi ya diulang untuk kembali dari ya, review halo? yang tadi Pak? Oke, Hmm, baik, hmm, saya ulangi kembali untuk IHSG secara teknikal itu sedang menguji area support dynamic, EMA 5 di 7250, hmm. sementara EMA 10-nya di 7353. Jadi pergerakan akan cenderung berada di area sideways, support dan resistance area tersebut. Jadi, saya rasa memang, belum ada tanda-tandanya Hmm. pemulihan ataupun penguatan lebih lanjut, jika IHSG tidak menembus area EMA 10, seperti itu. Baik, kita akan coba ulas ke BBNI terlebih dahulu, Pak. Ini cukup menyita perhatian kemarin koreksinya sangat dalam terkait dengan ex-date dividen. Pada posisi saat ini BBNI sempat menguat tadi pasca pembukaan hingga ke 4.060, kemudian berbalik arah melemah di 4.030, melemah di 0,25%. Bagaimana Anda melihat sikap dari investor setelah kemarin koreksi cukup dalam, tampaknya di buyback kembali, namun posisi itu juga tidak bertahan lama, Pak. Dan saat ini kembali bergerak di zona merah. Singkat saja Pak Torik. Singkat saja untuk BBNI saya rasa memang, para investor itu cenderung melakukan akumulasi di area bawahnya ya, area Mhm, area support di 3.990 sampai dengan 4.000. Jadi saya rasa memang masih ada tanda-tanda pelemahan untuk saham BBNI, terutama pada saat pembagian dividen kemarin itu kalau tidak salah dividen yield mencapai 7,9%. Jadi pelemahan kemarin itu cukup wajar ya untuk mhm. menutupi yield-nya bisa dikatakan seperti itu. Lalu untuk melakukan area buyback ya, para investor itu cenderung melakukan pembelian di harga, paling murahnya itu di kisaran 3.990 atau Iya, di kisaran 4.000. Jadi saya rasa BBNI masih ada probability menuju area tersebut. baik. Dari BBNI kita beralih ke 3 saham pilihan Pak, Telkom ini. Tadi pun juga sempat kita ulas sebenarnya, terkait juga dengan menjadi penopang. Sesuai dengan, prediksi ini, hari ini, berbalik melemah Pak, dengan masuk ke dalam saham pilihan Anda, penyesuaian apa yang, dilakukan pada Telkom dengan pembalikan arah ini? Apakah supportnya masih terjaga? Dan ini juga merupakan momentum untuk buyback kembali? Sebenarnya kalau untuk, support ya, saat ini Telkom itu sedang menuju area supportnya ya di kisaran 3.200 sampai dengan 3.190. Jadi saya rasa memang kalau untuk, akumulasi saham Telkom saya sarankan, cenderung melakukan buy on weakness. Di sini secara teknikal pada tanggal 5, tanggal 6 sampai dengan 9 Maret itu merupakan ada area gap-nya. Jadi teman-teman bisa melakukan akumulasi di area gap tersebut di kisaran 3.150 sampai dengan 3.190. Lalu penyesuaian di taking profit berada di kisaran 3.320 sampai dengan 3.400. Masih cukup menarik meskipun hari ini mengalami pelemahan. Baik. Jadi kisaran buy on weakness saja di kisaran 3.150 sampai dengan 3.190. Itu Baik, untuk saham secara Telkom. intraday sampai sejauh ini tadi sempat ke 3190 pemirsa, Ya. dan lagi-lagi keputusan investasi tetap ada di tangan pemirsa IDX Channel. Kita beralih ke saham pilihan yang kedua Pak, ada MBMA. Hari ini Baik. Ya. di Untuk 745 menguat di 2% Pak. Analisis dan rekomendasinya untuk MBMA. Iya, untuk MBMA itu sendiri secara teknikal memang pada perdagangan terakhir itu rebound ya dari support Mhm. kuatnya di area 700. Lalu juga saat ini untuk saham MBMA itu masih cukup menarik ya, berada di kisaran 745 karena pada perdagangan semalam kalau tidak salah nikel itu harga komoditas nikel mengalami penguatan di 3% ya. Jadi saya rasa memang, itu akan tercermin terhadap saham berbasis nikel. Untuk area resistance ataupun taking profit di level 770 masih cukup terbuka. Jika kuat, bertahan di 770 maka ada probability menuju resistance kedua atau taking profit kedua di level 820. Seperti itu untuk Baik, MBMA. dari sentimen buyback seperti apa Pak? Dinilai 1,7 triliun rupiah untuk MBMA. Bisa dikatakan momentum ya, Mhm. bisa dikatakan itu menjadi katalis positif juga bagi para pelaku pasar, karena sebelumnya bisa dikatakan selama, 1 bulan terakhir itu mengalami pelemahan signifikan didukung juga oleh pelemahan dari harga nikel itu sendiri. Dengan adanya buyback, saya rasa itu menjadi katalis positif, makanya para pelaku pasar cenderung berbondong ya membeli saham MBMA itu sendiri. Baik, dari MBMA kita beralih ke saham pilihan yang terakhir, ada Bumi, Pak. Anda juga rekomendasikan buy. Posisi saat ini di level 228,
menguat di 0,88%. Pergerakannya cukup fluktuatif juga, sempat menguat, kemudian ke 232 dan posisi berbalik ke zona merah ke 222 dan saat ini kembali mengalami penguatan ini. Analisis dan rekomendasi untuk Bumi. Oke, untuk saham bumi saya rasa memang sedang menuju area resistance ya. Saat ini sedang menguji area resistance EMA 10 sebagai resistance dynamic, itu merupakan resistance yang cukup kuat juga selama beberapa hari ke belakang. Saat ini memang cukup fluktuatif karena apakah bumi ini mampu untuk menembus area resistance dynamic itu sendiri atau tidak. Saya rasa memang masih akan fluktuatif ya sampai Mhm. dengan sesi satu ditutup. Jika itu menjadi pembuktian apakah kuat saham bumi ini menembus area resistance EMA 10 itu sendiri. Jika kuat, maka ada probabilitas bahwa saham bumi akan menuju level 246. Itu angka yang cukup menarik ya. Terlebih juga asing sudah melakukan aksi akumulasi lagi ya, yang cukup besar pada perdagangan terakhir. Itu bisa dikatakan menjadi katalis positif juga nih, yang Ya. tadinya bisa dikatakan bumi ditinggal oleh asing ya, Nah, didistribusi oleh asing, sekarang sudah dilakukan akumulasi kembali. Jadi baik, itu terakhir singkat bumi saja masih cukup Pak menarik. Torik, saham Ya, Bumi cukup sulit menembus ke level 300-an kembali dari sisi ya, harga lebih cenderung tertekan. Ini dari sisi pola, Pak, singkat saja. ya. Mohon maaf tadi sinyalnya terputus. Jadi Hmm. saya rasa memang untuk bumi bisa di-highlight ya bahwa 300 memang angka yang cukup sulit untuk Hmm. menuju area level tersebut. Jadi bisa dikatakan momentum jangka pendek juga masih cukup menarik Ya, di 250 sampai dengan 280 untuk saham bumi. baik Pak Torik, waktu kita cukup terbatas, Pak. Terima kasih sudah bergabung bersama dengan Terima kami. kasih. Sehat selalu Pak Torik, selamat beraktivitas, Pak. Ya, terima kasih. Baik, ada Bapak Muhammad Torik Fadila, Research Analyst PT Bumi Putra Sekuritas.